Kenapa sih puasa itu dianggap istimewa? Katanya Ghazali, ibaratnya puasa dibandingkan ibadah yang lain itu kayak tanah haram, Masjidil Haram dengan masjid-masjid yang lain. Katanya Ghazali, Ka'bah itu kan dianggap rumah Allah, tanah haram itu kan dianggap tanah kehormatannya Allah, miliknya Allah. Padahal semua masjid, semua tempat itu kan juga miliknya Allah. Semua ibadah untuk Allah, tapi yang istimewa itu puasa. Sama seperti semua tanah, semua bumi itu milik Allah, tapi yang disebut khusus sebagai rumah Allah, rumah milik Allah itu hanya Ka'bah dan Masjidil Haram. Bandingannya itu. Alasannya apa? Yang pertama, puasa itu satu-satunya ibadah yang verifikasi pastinya itu hanya yang melakukan. Nggak ada orang lain tahu. Boleh ikut buka bersama, ikut sahur bersama, tapi tidak puasa kan bisa. Tidak ada orang ngerti. Kayak kamu dulu kecil itu loh. Puasa ya, masih puasa masih, tapi nanti kalau ke kamar mandi air 1 ciduk, ya kan? Atau pura-pura alasannya lupa. Wah, lupa tadi minum, lupa kok diulangi. Kan sering dulu kita waktu kecil begitu. Yang nggak ngalami kan nggak lihat. Kamu makan apa enggak kan nggak kelihatan. Jadi satu-satunya ibadah yang hanya kamu dan Allah yang tahu. Itu yang bikin puasa istimewa. Ibadah yang sifatnya subjektif. Orang nggak bisa menilai. Mulutmu kering, bau nafasmu ndak enak, itu kan ndak jaminan kamu puasa. Wong kamu ndak puasa aja sudah ndak enak. Itu juga bisa trik. Ya kan, kamu makan pete juga baunya ndak enak. Mulut kering, kalau kamu pas sariawan juga mulutmu kering. Ndak bisa. Pagi sampai siang ndak makan apa-apa, ndak akan ada orang tahu. Kecuali dirimu sendiri. Katanya puasa tapi warung-warung penuh misalnya. Meskipun di warung ada tutupnya, tapi kan kakinya kelihatan. Oh, kakinya masih banyak. Nanti pulang ke rumah puasa. Tapi sebenarnya enggak. Jadi hanya kita yang tahu. Itu yang bikin puasa istimewa. Kalau sholat kan orang bisa lihat. Kalau sedekah orang bisa ngerti, bisa ngitung. Haji apalagi. Sebelum berangkat aja orang sak kecamatan diundang. Mesti ngerti. Tapi kalau puasa enggak. Kamu deklarasi, saya niat puasa di masjid, besok tidak puasa, tidak ada orang tahu. Itu istimewanya puasa. Jadi hanya yang bersangkutan dan Allah yang ngerti. Nah, itu puasa. Makanya dia istimewa. Yang kedua, katanya Ghazali, puasa adalah ibadah yang terang-terangan nantang setan, terang-terangan menyisihkan nafsu, keduniaan, hasrat-hasrat jasmaniah yang dangkal. Yang terang-terangan begitu puasa. Kemarin kalau sholat kan implisit semua. Sholat itu tanha anil fasya wal mungkar. Batinnya implisit, tidak kelihatan. Kemudian haji itu kan banyak sekali makna, tapi tidak kelihatan. Orang harus mendalami dulu. Tapi begitu puasa, langsung kelihatan bahwa ini melawan hawa nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu seksual, dilawan semua. Itu kan ibadah yang terang-terangan melawan nafsu, itu puasa. Makanya ada hadis Nabi, wahai anak-anak muda yang sudah mampu, nikahlah. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Nikahlah, jangan jomblo terus, tidak ada untungnya dan tidak ada enaknya. Terus wa in lam yastati, kalau kamu tidak mampu, puasa. Jadi kalau nggak mampu puasalah, fa'alaihi bisawm. Cuma puasa yang beneran ya. Nanti ada cirinya puasa yang beneran menurut Ghazali. Kalau cuma puasa menahan lapar dan haus, itu masih belum bisa jadi benteng untuk yang belum mampu kawin. Karena kalau hanya puasa lahiriah, susah jadi benteng. Kadang-kadang puasa nafsumu tambah besar. Karena ya puasa sih ya, tapi internetannya terus, buka HP terus, kadang-kadang ngomongnya saru-saru, kadang lihat gambar apa, lihat video apa. Jadi puasa yang benar nanti diajari oleh Ghazali.
Karena puasa adalah ibadah yang secara terang-terangan nantang setan. Setan dalam dirimu sendiri khususnya, hawa nafsu. Setannya yang asli katanya dibelenggu. Cuma kan setan itu kan tidak berdaya kalau nggak kompatibel sama dimensi rohanimu. Cuma selama ini kamu tidak pernah mikir kompatibilitas itu. Jadi setan selalu cocok sama dirimu. Waktu puasa setan nggak cocok. Jadi analoginya maka dibelenggu. Dibelenggu itu bukan kok terus malaikat datang setannya dirantai terus kamu di mana ya kira-kira dibelenggunya, bukan itu. Tapi setan otomatis terbelenggu. Kenapa? Harusnya jiwanya orang puasa itu tidak nyambung sama situasi setan dan kesetanan. Cuma hati-hati kalau habis maghrib nafsumu kumat lagi, kesetanan lagi, ya kompatibel lagi, setan bisa masuk. Jadi kalau waktu siang, oh enggak kita puasa, nanti aja habis maghrib misalnya gitu. Habis maghrib kompatibel lagi dirimu sama setannya, nyambung lagi. Jadi diinget-inget itu wilayahnya orang puasa. Jadi melenyapkan dimensi setan dalam dirimu.